Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, kita akan menyaksikan bagaimana nantinya pengakuan dari Suster Endah yang membuat Zaky dan juga Lana benar-benar sangat terkejut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya ketika Lana dan juga Zaky sedang mengetes drive motor Lana yang baru diperbaiki oleh Zaky, tiba-tiba saat itu Lana melihat Suster Endah sedang berjalan sendirian. Ya, Lana sontak menghentikan motornya dan membuat Zaky sempat kepentok helm ya kawan-kawan. Namun Lana akhirnya memberitahu Zaky bahwa dirinya melihat Suster Endah, orang yang Lana curigai ada hubungannya dengan permasalahan Aksa dan juga Amira. Akhirnya mereka pun mengikuti Suster Endah secara diam-diam, hingga pada akhirnya Suster Endah pun masuk ke dalam sebuah rumah sakit. Ya, di sana Zaky dan juga Lana sempat bingung ya kawan-kawan, mengapa Suster Endah masuk ke dalam rumah sakit itu. Apakah sekarang Suster Endah bekerja di rumah sakit itu? Mereka pun terus-menerus mengikuti Suster Endah hingga pada akhirnya saat itu Suster Endah ternyata menemui ibunya. Ya, ibu dari Suster Endah ternyata baru saja mendapatkan penanganan operasi tumor otak. Saat itu ibu dari Suster Endah pun bertanya, dari mana Endah mendapatkan uang sebanyak itu untuk operasi tumor otak? Karena biaya untuk operasi tumor otak itu sangat mahal. Namun Endah menenangkan ibunya dan mengatakan bahwa ibunya tidak perlu memikirkan hal itu, karena hal itu biar menjadi urusan dari Suster Endah. Ya, saat itu Dokter Lana benar-benar sangat shock ya kawan-kawan, ketika mengetahui ternyata ibu dari Suster Endah baru saja mendapatkan penanganan operasi untuk tumor otak. Karena memang itu biayanya cukup mahal. Dan hal ini membuat Lana menjadi semakin curiga. Jangan-jangan memang ada hubungannya antara Suster Endah dan juga permasalahan Aksa dan juga Amira. Karena memang bukan hanya kebetulan Suster Endah bisa membiayai pengobatan ibunya di saat hubungan Aksa dan juga Amira saat ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian setelah Suster Endah pergi, akhirnya Zaky dan juga Lana pun mengikuti Suster Endah. Ya, Zaky dan juga Lana akan menangkap Suster Endah, di mana nantinya Suster Endah akan dipaksa untuk mengakui semuanya. Awalnya Suster Endah takut untuk mengakui semuanya karena memang dirinya
takut apabila nantinya Galang justru akan menghabisi ibunya. Namun, Zaki juga mengancam hal yang sama. Jika Suster Endah tidak mau buka suara, maka dirinya lah yang akan menghabisi ibunya. Suster Endah pun bagaikan buah si malakama. Namun, Zaki berjanji jika Suster Endah mau menceritakan semuanya, Zaki akan memberikan perlindungan dan bahkan akan memberikan keamanan untuk ibunya. Zaki akan mengirimkan anak buahnya untuk menjaga ibunya agar bisa aman dari rencana jahat Galang. Akhirnya Suster Endah pun menceritakan semuanya ya kawan-kawan tentang dirinya yang telah dibayar oleh Galang untuk memanipulasi semuanya dan untuk memalsukan semuanya ya kawan-kawan. Suster Endah tidak punya pilihan lain selain mengikuti kemauan dari Galang, karena selain dibayar, Suster Endah juga bisa mendapatkan rasa aman dari Galang karena Galang mengancam akan menghabisi ibunya jika Suster Endah tidak menjalankan semuanya sesuai perintah dari Galang. Saat itu Zaki dan juga Lana benar-benar tak habis pikir dengan Galang ya kawan-kawan, karena Galang benar-benar bisa memikirkan semua itu tanpa diketahui oleh orang lain. Namun kini Zaki dan juga Lana tahu bahwa Sasa itu adalah anak yang memang diambil oleh Galang dari seorang pemulung. Jadi sudah pasti Sasa itu bukanlah anak Aksa, Amira atau bahkan anak Damar, karena sampel sperma Aksa dan juga Damar itu tidak pernah tertukar. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, tampaknya memang untuk permasalahan dari inseminasi ini akan ditangani oleh Zaki dan juga Lana ya kawan-kawan, karena sejak kemarin Zaki dan juga Lana terus-menerus mencari informasi tentang ini. Ya, meskipun Aksa sudah tidak peduli lagi dengan jati diri Sasa, karena bagi Aksa, Sasa tetaplah putri kesayangannya. Nah, kira-kira setelah nantinya Aksa dan juga Amira mengetahui tentang ini semua, apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan tetap menyayangi Sasa setelah mengetahui bahwa Sasa ternyata bukan siapa-siapa mereka? Dan mungkin nantinya setelah Aksa berhasil menemukan kedua anak kandungnya, Sasa akan tetap diadopsi oleh Aksa, karena biar bagaimanapun rasa sayang Aksa dan juga Amira kepada Sasa itu sudah tidak bisa dihilangkan ya kawan-kawan. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.